Nah ini saya sudah pakai kain tenun juga, tapi ini motifnya Betawi nih, tenun Betawi. Menggunakan alat dibikinnya pakai di ini, ATBM, alat tenun bukan mesin. Wow. Serunya. Lagi yang ini ya. Dita apa kabar? Ini seru sekali, ini lagi sedang belajar proses menggunakan regenerasi. ATBM, alat tenun bukan mesin, bersama dengan Bu Ketut di sana, yang juga udah sejak kecil belajar menenun. Nah, ini cukup besar ternyata ya, Mbak Ana. Ini juga salah satu ATBM, alat tenun yang digunakan untuk membuat kain tenun ya. Ini jenisnya tenun ya. Tenun ikat. Saya akan tanya lagi nih, apa yang membedakan songket dengan kain tenun sebetulnya? Kalau kain songket itu pengerjaannya lebih lama dan menggunakan yang masih sangat tradisional sekali, yang belum bisa kita kembangkan modifikasi dengan yang mesin ya, teknologi mesin. Kalau ini sudah dibantu sedikitnya oleh ada sedikit bantuan. Modifikasi ya? Modifikasi sedikit aja. Oke. Ya, kalau saya pernah melihat ini waktu itu di daerah NTT NTB ini, mirip juga seperti ini. Ya, hampir sama, alat yang satu ini, tapi bukan bikin kain tenun. Seru sekali, tadi saya sudah coba beberapa kali, baru bikin berapa baris ini Bu ya? Oh baru 2 baris, iya luar biasa. Ini caranya 2 baris susah ya Mbak ya, karena kan harus konsentrasi bagaimana gerak kaki, tangan kanan dan tangan kiri yang dipegang beda semua. Iya kayak Mentiano ya. Susah sekali, butuh kemampuan khusus ternyata ya. Belajarnya berapa lama Mbak biasanya kalau kayak gini ya? Tergantung masing-masing. Biasanya untuk pengenalan dasar itu 1 bulan 2 bulan sudah mulai kenal dengan tekniknya, alatnya. Kemudian mungkin setelah 3 bulan sudah bisa turun pegang alat dan menenun yang memang secara langsung. Nah kalau soal tenun dan menenun itu yang di belakang yang lebih tahu tuh. Ini adalah para pembina dan juga pengrajin. Ya, boleh agak ke depan sedikit Pak. Saya pikir pembina atau pelatihnya itu perempuan, ternyata bapak-bapak ya. Bapak berarti mengerti menenun Pak? Saya di sini selaku desainer tenun tradisional dan Bapak ini adalah pengusaha pengrajin. Kalau melihat saya tadi menenun, kira-kira berapa lama lagi saya bisa direkrut jadi penenun ini ya? Itu kalau belajar menenun itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teleponnya masuk Bapak. Langsung ya. Yang pertama, latihan gimana? Yang pertama itu adalah ada ketekunan, keseriusan dan keyakinan. Oke. Yakin berhasil, yakin bisa. Anak-anak muda zaman sekarang ngajarin anak-anak muda zaman sekarang tuh susah nggak sih ngajarin tenun? Sesungguhnya pekerjaan tenun itu tidak ada yang susah karena ini adalah pekerjaan tradisional. Seperti yang saya katakan tadi, yang penting ada kemauan, niat. Itu karena ini niat banget nih Pak sampai di bawah-bawah ini sebenarnya apa nih? Ini tadi hasil kain tenun ini hasil dari ATBM. Jadi beda songket dengan kain tenun itu adalah dari cara pembuatannya, dari bahannya dan juga dari motifnya, Bu ya. Tadi kita udah lihat yang di sana ada motif Bali dengan sutra. Nah, kalau yang di belakang tuh apa aja tuh Bu? Saya tahu. Itu motif rangrang betul sama dari NTT. Iya. Lihat Bang, saya anak muda tapi cinta kain Indonesia loh. Kalau kembali ke tadi perbedaan antara songket dan kain tenun ikat pakan. Itu seperti saya tambahkan sedikit dari Bu Ana tadi. Kalau kain songket itu namanya efek lusi. Karena lusinya yang diangkat, lusi ini benang, ini namanya benang lusi. Nah, kalau ini namanya benang pakan. Oh, ini benang lusi nih? Ya. Nah, karena ini diangkat, dia membentuk motif. Nah, sama seperti menganyam, kan kalau menganyam ada naik 1, 2, 3 akan membentuk motif. Nah, itu namanya efek lusi. Nah, sedangkan kalau ini tenun ikat pakan itu efek pakan. Pakannya yang memberikan motif gitu. Oh gitu, proses pembuatannya juga itu yang bikin lama tadi Bu ya. Ya, Mbak Ketut maaf hati-hati ini nanti kena. Saya takut. Nah, sekarang kan gini, kalau bentuknya gini saya gampang pakainya. Untuk laki-laki loh, kalau untuk perempuan kan pasti kamu kain itu beda. Gimana cara memakai kain yang betul sebetulnya Pak? Karena sudah megang kain sendiri. Mungkin kita akan diajari bagaimana cara memakai kain tenun atau songket yang benar sekarang. Kalau dulu kan hanya dipakai pada saat rumit. Mungkin kamu pada saat kamu tadi pengen coba pakai kainnya. Ini sebetulnya udah mudah pakainya karena tenun dan songket yang sudah teknologi, yang sudah baru, produksi baru, dikembangkan baru, sudah lebih halus motifnya.
kualitasnya halus, jadi nggak susah pakai. Oke. Ya, ini gini aja. Nah, kalau untuk Pak Nyoman sendiri setelah dipegang songket dan juga kain tenun ini sudah mulai, boleh agak maju ke depan Pak biar kelihatan Pak mukanya Pak. Nah, ini biar lihat penduduk Bali nih. Awas kena. Iya. Kaki naik satu begini. Gimana nih Pak setelah akhirnya motif Bali ini mendunia Pak, sudah bahkan sudah menjadi langganan di Arab Saudi sana. Bagaimana Bapak melihat kesejahteraan terbantu nggak nih bagi para penenun-penenun? Ya, saya kira tenun ini kan juga dibina, kita dibina oleh pemerintah, juga dari Bu Ana. Ini menyerap tenaga kerja paling banyak ini tenun ini. Oh iya? Satu alat tenun ini bisa sekitar 6-7 orang diserap tenaga kerja. Satu alat tenun? Ya. Ya dari proses awal semua itu pekerjaannya beda-beda. Dari mulai gulung benang, sudah itu ngikat. Ya itu. Jadi nah, ibaratnya seperti untuk ketan satu itu. alat tenun ini atau ATBM ini butuh 6-7 orang operator, begitu ya? Ya, itu beda-beda kegiatan Apa mereka. saja tugasnya Pak? Nah, pertama itu gulung benang. Itu tenaga dari orang yang usia 80 tahun pun bisa mengerjakan. Benang, ya, gulung benang, udah itu mempen namanya. Ini bahasa Bali semua. Mempen ya. Mempen, sudah itu ngikat seperti itu. Itu ada contohnya. Oke. Itu. Oh, oke. Udah itu ngikat, membuat motif. Kemudian diwarnain, nyelup. Dia warnain. Ya, itu sudah itu membuat desainnya. Ini beliau ahli desainnya, kita dibantu oleh beliau. Itu buat desainnya. Kemudian dicatri namanya. Nyatri itu beda-beda semua. Ngisi warna seperti ini. Ini kan warna beda-beda. Ya, ada kuning, merah, ada merah, kuning, biru. Itu nyatri. Itu semua orangnya beda-beda. Nggak bisa yang satu ngerjain ini nggak bisa, beda. Jadi setiap satu perangkat tenun itu bisa menyerap 6-7 orang. Untuk kain tenun berapa kali berapa Pak? Ini bisa sepanjang 80 meter dia. 80 meter. 80 meter. Ya. Oke. Nah, kemudian harga kain tenun yang dihasilkan akhirnya berapa? Bisa tolong tarik ini Mbak. Rata-rata paling murah berapa, paling tinggi bisa berapa Pak? Itu tergantung dari material. Ya, material dan tebalnya. Ada juga kalau tebal itu ada pakai yang ini namanya serat, itu pakai yang 70, ada juga yang 80, malah ada yang 100 itu. Paling murah berapa Pak? Yang paling murah pakai serat 64, biasanya itu paling enggak 150.000 per pieces. Per pieces? Satu pieces itu panjangnya 2,25 meter. Kalau paling tinggi, paling mahal? Paling tinggi yang sutra itu sampai 800. 800 ya? Dengan ukuran yang sama ya? Dengan ukuran yang sama. Untuk motifnya juga itu berpengaruh nggak dengan harga? Iya, berpengaruh. Sebab tiap motif itu kan memerlukan warna yang beda dia. Ya, ada yang lebih banyak warnanya. Motif paling sulit itu apa? Saya kira ada motif Bali yang disebut bun-bunan itu paling banyak dia kembangannya. Bun-bunan itu kan paling rumit. Ya, paling rumit. Karena banyak warna dan banyak kembangan. Ya, banyak kembangan. Kita apa kabar? Ya, ini sudah selesai tanpa menggunakan jarum ataupun peniti. Langsung jadi loh. Ini tampaknya berbeda ya Mbak Ana ya. Songket tapi juga ada apa ya? Tie-dye gitu ya? Ada celupannya gitu ya, jumputan namanya. Ini kain setelah jadi diwarnain lagi, dijumput dia. Oh gitu, jadi prosesnya 2 kali begitu ya. Wah ini bagus, saya juga mau fashion show kain tadi ya. Coba jalan. Awas ketabrak. Sudah jadi. Keren ya. Mudah pemakaiannya, tadi cuma diikat-ikat aja. Dan bisa dilakukan sama remaja juga yang mau pergi ke kondangan tapi nggak mau ribet, ini bisa jadi salah satu pilihannya. Dan kainnya ini tanpa jahitan Bu ya, jadi hanya diikat-ikat saja ya? Cuma diikat. Mau saya ulang lagi? Bisa, ingat kamu? Ingat. Oke. Nah kemudian apa nih Mbak Ana Maria, setelah kemarin sudah ke Raja Salman, next apa nih, mau kemana nih ngebawa songket kita nih? Kebetulan setiap tahun pasti kita ada event untuk pengenalan budaya, ada undangan-undangan yang memang rutin setiap tahun dari luar negeri. Tahun ini akan kemana? Tahun ini programnya saya ke Inggris di bulan Juli dan bulan Oktober. Itu ada undangan langsung dari Kementerian Pariwisata di New York. Juga yang paling menyenangkan bagi saya adalah undangan dari istri Presiden Donald Trump. Oh ya. Karena beliau kan dulu mantan mode juga. Dan hati-hati loh Bu. Dia sangat mencintai produk Indonesia. Hati-hati Bu, Ivanka Trump itu kan punya clothing, jadi bisa jadi nanti malah dikontrak. Jadi mendunia dong. Alhamdulillah saya sudah memohon juga kepada dan juga sudah bicara dengan UNESCO juga bahwa
produk kain Nusantara yang jenis tenun dan songket adalah milik Indonesia. Oke. Ya, sebentar lagi secara resmi akan dinobatkan juga bahwa tenun songket ini setelah batik, tenun songket milik Indonesia sebagai warisan tradisional. Ya, itu warisan budaya yang memang mau tidak mau bukan hanya Indonesia yang harus mengakui, tapi luar negeri, dunia pun jadi mengakui. Sudah masuk dalam proses untuk UNESCO nih ya? UNESCO, iya. Oh, luar biasa. Dan juga songket Indonesia ya? Ikhtiarnya akan segera terwujud, sehingga harapan saya dengan ikhtiar saya juga kepada pemerintah Indonesia juga khususnya, karena ini adalah produk dalam negeri Indonesia, tradisional Indonesia. Semoga pemerintah dan Bapak Presiden mendengarkan, ini adalah wujud apresiasi kita sebagai anak bangsa Indonesia yang juga peduli pada pelestarian kain tenun dan songket. Saya setuju banget, dan juga semoga dilancarkan juga prosesnya, jadi kita bisa merayakan ada harinya juga gitu ya untuk kain tenun. Hari ada Hari Tenun Songket Nasional. Semakin bangga juga masyarakat dan juga rakyat Indonesia menggunakan tenun seperti saya ini, udah makin senang nih jalan-jalan nggak mau dilepas lagi. Ini tenun, ini songket jumput sebetulnya, songket jumput ini tenun motif tenun Betawi. Ikat. Itu motif Betawi yang kebetulan baru soft launching, saya bantu pengembangannya dengan bapak-bapak ini bersama untuk supaya ada. Jadi selalu ada jenis barunya lagi ya, Jakarta. Sebelumnya belum ada. Terima kasih ya Mbak Ana Maria, bapak-bapak sekalian dan juga para ibu penenun yang sudah puluhan akhirnya tahun loh. Ini adalah ini apa nih? Ini ada salah satu ya. House of Batik Kebaya and Aksesoris. Cantik sekali. Ini adalah ini buat kamu nih yang cowok nih. Ini adalah juga salah satu kain tenun dengan ATBM ya? Ya, ini tenun ikat yang sutra. Warnanya juga anak muda sekali nih. Lucunya. Ini yang cewek, yang itu kebalik maksudnya ini. Kamu lebih suka yang pink ya, rebutan deh kita. Kita doakan sukses buat Mbak Ana Maria dan juga bapak-bapak sekalian sekaligus penenun se-Indonesia.